Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Imade Sakawijaya. Saya merupakan salah satu dosen di program studi biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana. Secara spesifik, saya berada di Laboratorium Struktur dan Perkembangan Tumbuhan yang memiliki beberapa mata kuliah dan praktikum wajib seperti struktur tumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Struktur tumbuhan merupakan mata kuliah wajib program studi dan juga menjadi salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki oleh lulusan biologi berdasarkan kriteria dari Asosiasi Biologi atau yang dikenal sebagai Konsorsium Biologi Indonesia atau KOBI. Maka dari itu, penerapan kurikulum di program studi biologi merupakan integrasi dari kurikulum berdasarkan SNDikti dan kurikulum berdasarkan KOBI. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL sebagai kriteria lulusan juga telah diselaraskan dengan standar dari ASIIN, sehingga terdapat reduksi CPL dari 27 CPL menjadi 8 CPL. Nah, mata kuliah struktur tumbuhan dibebankan 3 CPL. Yang pertama yaitu memiliki etika akademik, kemampuan bekerja sama, keinginan mengembangkan diri, dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian CPL yang kedua yaitu menguasai prinsip-prinsip biologi dalam mengelola sumber daya alam biologi dan lingkungan. Dan CPL yang ketiga yaitu mampu mengidentifikasi permasalahan dan memberikan solusi atau penyelesaian terhadap permasalahan di bidang biologi. Nah, CPL tersebut akan dipenuhi dalam 14-16 kali pertemuan sesuai dengan standar jumlah minimum perkuliahan dalam satu semester. Mata kuliah struktur tumbuhan merupakan mata kuliah yang mempelajari struktur morfologi dan anatomi dari organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Pada mata kuliah ini juga dipelajari kembali mengenai struktur sel dan jaringan dari tumbuhan. Nah, ini ada sedikit flashback dari materi yang telah diberikan di semester sebelumnya. Selain itu, terdapat juga tambahan mengenai deskripsi morfologi dan pembuatan herbarium. Kemampuan mahasiswa dalam melakukan deskripsi morfologi, nah ini berkaitan dengan keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam melakukan pengamatan struktur morfologi. Nah, ini juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan proses identifikasi dari tumbuhan. Nah, kami juga memberikan teknik-teknik dalam melakukan identifikasi tumbuhan, baik melalui kunci identifikasi, kemudian pencocokan gambar dan ilustrasi, serta penggunaan perangkat digital. Sedangkan pembuatan herbarium, nah ini merupakan salah satu keterampilan khusus yang perlu dimiliki oleh lulusan biologi dalam melakukan preservasi sampel tumbuhan. Dalam proses pembelajaran, perkuliahan saya berikan dengan mengkombinasikan beberapa metode, yaitu metode delivery, yaitu memberikan pemaparan atau ceramah dari materi-materi perkuliahan. Kemudian metode interaksi, yaitu dengan cara diskusi, kemudian pemberian umpan balik terhadap materi yang diberikan, studi kasus, dan studi kasus ini kami berikan secara spesifik dengan membuat mahasiswa berdiskusi secara berkelompok. Kemudian juga ada asesmen atau melakukan penilaian. Nah, untuk perkuliahan sendiri biasanya saya mulai dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana, pertanyaan yang dijumpai di kehidupan sehari-hari. Kemudian mahasiswa akan menjawab, dan hasil dari jawaban tersebut mahasiswa bisa mensintesis informasi maupun teori-teori yang berkaitan dengan perkuliahan. Nah, di sini saya ingin menekankan bahwa mahasiswa bisa menggali teori tersebut secara aktif dari jawaban-jawaban yang telah diberikan.
Dengan demografi mahasiswa saat ini ya yang sudah terbiasa dengan pemanfaatan teknologi, perkuliahan dengan mudah saya berikan secara blended. Jadi kami juga memanfaatkan penggunaan media online atau media daring baik berupa video conference maupun menggunakan sistem e-learning atau LMS yang di Universitas Udayana kita kenal dengan nama UASE. Nah, dari situs LMS ini saya berikan juga mengenai deskripsi mata kuliah, kemudian CPL yang dibebankan, profil dari dosen, kemudian juga di dalamnya terdapat materi perkuliahan, kuis, dan forum untuk berdiskusi. Untuk penilaian sendiri, nilai yang diperoleh dari perkuliahan tatap muka dan menggunakan LMS ini kami gabungkan sesuai dengan acuan dari standar penilaian Universitas Udayana, yaitu 60% penilaian diperoleh dari pengembangan diri mahasiswa meliputi tugas, kuis, kemudian makalah, kemudian aktivitas diskusi, serta hal-hal yang berkaitan dengan soft skill. Sedangkan 40% merupakan penilaian sumatif yang diperoleh dari UTS dan UAS. Bila terdapat inhal atau nilai yang belum mencukupi, maka kami fasilitasi dengan perbaikan, namun hanya diberikan sebanyak 1 kali saja. Nah, berikut merupakan cuplikan mengajar mata kuliah struktur tumbuhan yang saya berikan secara daring melalui video conference Webex. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya. Pada hari ini kita akan melakukan perkuliahan struktur tumbuhan di bagian pendahuluan. Kita sudah mendapatkan kontrak perkuliahan, materi-materi apa saja yang diberikan, kemudian bagaimana poin-poin penilaiannya. Nah, itu sudah disampaikan. Nah, untuk hari ini kita akan memulai dengan materi keempat, yaitu mengenai struktur, morfologi, dan anatomi dari akar. Terima kasih. Oke, akar merupakan salah satu organ vegetatif dari tumbuhan ya. Mungkin kita semua sudah cukup familiar mengenai akar. Kemudian dan apa peran dan fungsi dari akar. Nah, di sini kita akan mengkaji lebih dalam lagi bagaimana struktur, morfologi, dan anatomi dari akar. Saya ingin bertanya kepada kalian dulu nih. Jadi nanti kalau yang bisa menjawab mungkin bisa raise hand ya. Pertanyaannya simple, yang mana merupakan akar? Yang pertama, kira-kira siapa yang mau menjawab nih? Bisa raise hand. Rifan, silakan. Baik Bapak, saya kira mungkin yang pertama itu mungkin bangkoang itu termasuk akar Bapak. Oke, ini termasuk akar ya. Nah, jadi ini mungkin agak sedikit salah paham di kita ketika misalkan kita beli rujak terus bilang isi buah bengkoang. Nah, padahal organ yang kita makan dari bengkoang itu adalah akarnya, nah, lebih tepatnya umbi akar. Berikutnya, apakah ini merupakan akar atau bukan? Nah, ini cukup populer juga. Nilohani, Hani silakan. Mungkin untuk yang kentang sendiri bukan termasuk akar menurut saya. Nah, tapi termasuk Termasuk dari batang kalau tidak salah metamorfosa batang. Oke, baik. Terima kasih Hani. Nah, jadi untuk kentang sendiri meskipun dia berupa umbi, nah tapi ini merupakan umbi dari batang. Jadi benar sekali ya. Jadi tidak semua umbi itu merupakan akar, ada juga umbi yang berasal dari batang. Kemudian di sebelahnya yang berwarna merah ini. Oke. Ada yang ingin menjawab? Oke. Duwita, silakan. Duwita. Bapak kalau salah mohon maaf ya, tapi kalau menurut saya buah bit itu akar, Pak. Oke, ya. Benar, Duwita. Jadi ini kasusnya sama kayak bengkoang. Jadi sering dibilang buah bit, tapi sebenarnya ini merupakan akar. Ini umbi akar. Berikutnya, yang di sebelah kanannya nih, yang berwarna agak merah-merah ini. Oke, apakah ini akar atau bukan kira-kira? Rifan, silakan Rifan. Mungkin saya kira itu bukan akar Pak, soalnya tidak ada seperti melekat ke substrat gitu.
Oke, baik. Nah, ini sebenarnya yang kita sebut sebagai bintil akar. Jadi, sebenarnya bagian ini merupakan bagian dari akar yang berkembang sebagai tempat untuk melakukan simbiosis dengan Rhizobacteria. Nah, berikutnya yang sebelah kanan, paling kanan. Nah, ini kacang tanah. Kacang tanah ini apakah merupakan akar atau bukan? Ini loh Hani, silakan Hani. Izin menjawab Bapak, apakah dia termasuk akar ya Pak? Kacang tanah, Mm-mm. oke. Jawabannya bukan ya. Jadi eh, kacang tanah memang kacangnya berada di dalam tanah, tapi itu bukan merupakan akar. Jadi kacang ini merupakan perkembangan dari bunga. Jadi bunga berkembang menjadi buah, menjadi biji. Berikutnya, nah ini pengertian secara umum ya. Jadi tadi kita sudah diskusi singkat, jadi sudah tahu mungkin sedikit banyak mengenai ciri-ciri dari akar. Yang pertama, akar itu merupakan organ vegetatif dari tumbuhan. Ini fungsinya untuk menyerap air dan mineral. Jadi arah tumbuhnya cenderung menuju ke sumber air. Kemudian dari fungsinya, akar juga memperkuat berdirinya tumbuhan, jadi semakin besar tumbuhan itu memerlukan tempat pelekatan yang lebih kuat. Nah, akarnya juga cenderung akan lebih besar. Kemudian menyerap dan mengangkut air dan nutrien. Tempat simbiosis dengan organisme lain, ini seperti pada bintil akar tadi. Kemudian tempat penyimpanan cadangan makanan, nah ini pada umbi-umbi akar, serta membantu fotosintesis. Nah ini sangat jarang dijumpai, tetapi ada. Salah satunya pada anggrek akar yang dicontohkan tadi. Oke. Kemudian dari bentuk akar, kita akan beranjak ke tipe-tipe perakaran. Di tipe perakaran yang mungkin sudah familiar kita ketahui, itu ada akar tunggang. Akar tunggang itu biasanya kita jumpai pada dikotil dan gymnosperme, atau tumbuhan berbiji terbuka. Akar tunggang merupakan akar lembaga, jadi akar yang muncul dari perkecambahan pertama kali. Kemudian akar tersebut tumbuh terus-menerus dan berkembang makin lama makin besar dan akhirnya menjadi akar pokok. Yang disebut sebagai radix primaria. Nah, jadi akar tunggang itu adalah akar yang berkembang dari awal sampai akhir. Terus dia berkembang. Kemudian ada juga yang disebut sebagai akar serabut. Ini pada monokotil, pada rumput-rumputan ya. Di akar serabut merupakan akar lembaga yang mati pada fase tertentu. Nah, ketika akar lembaganya mati, maka akan tumbuh akar-akar liar di sekitar pangkal batang. Maka dari itu akar serabut disebut juga sebagai akar liar atau radix adventitia. Fungsi akar secara umum memang melakukan penyerapan air dan mineral. Pada beberapa spesies tumbuhan ada yang disebut sebagai metamorfosa akar. Jadi akar yang mengalami perubahan struktur dan fungsi terkait dengan adaptasinya terhadap lingkungan. Nah, ini ada yang dikenal sebagai akar udara atau akar gantung. Nah, ini biasanya kita lihat pada pohon beringin. Jadi akar-akarnya muncul dari cabang batang, kemudian menjuntai, berperan dalam mengambil air dan mineral yang berada di udara. Kemudian ada akar penghisap atau haustorium. Nah, ini dijumpai pada tumbuhan benalu dan parasit. Meskipun sama-sama merugikan, tapi pada benalu itu masih memiliki struktur berupa daun. Jadi masih memiliki daun karena akar hisapnya itu menancap sampai bagian pembuluh xilem. Maka yang diperoleh adalah air dan mineral. Untuk melakukan pembentukan bahan makanan, maka dia memerlukan klorofil, kloroplas yang ada pada daun untuk melakukan fotosintesis. Berbeda dengan parasit seperti tali putri, nah dia memiliki akar hisap yang masuk sampai ke pembuluh floem.
yang mana fungsi floem adalah mengangkut hasil-hasil fotosintesis. Dengan artian bahwa pada parasit yang dihisap adalah makanan secara langsung, sehingga dia tidak memerlukan struktur daun untuk memasak makanannya. Kemudian ada yang namanya akar banir atau akar papan. Nah, ini sebenarnya ini merupakan bagian dari akar ya. Ini bukan merupakan bagian dari batang. Jadi bagian-bagian cabang dari akar itu membesar, membentuk struktur seperti papan untuk membantu menopang tajuk dari pohon. Oke. Kemudian pada tumbuhan-tumbuhan yang di daerah pesisir ya seperti pada mangrove itu memiliki banyak tipe metamorfosa akar yang bertujuan untuk pertama adalah tetap stabil di habitat atau di substrat yang tidak stabil. Nah, jadi substratnya lumpur, substratnya pasir, nah itu substrat yang tidak stabil, maka agar bisa dia tetap tegak, maka dia membentuk metamorfosa dari akar. Selain itu juga akar pada tanaman mangrove itu berfungsi untuk menjalankan sirkulasi oksigen atau sirkulasi udara. Jadi karena dia terendam terus, maka dia melakukan mekanisme sirkulasi menggunakan akar. Oke, yang pertama adalah akar lutut. Nah, ini kita jumpai pada jenis pohon tajang atau pohon bruguera ya. Akar napas atau pneumatopor. Nah, ini kita jumpai pada bogem atau prapat atau pidada. Yang populer pada mangrove itu adalah akar tunjang ya. Nah, ini kalau pada mangrove ini dijumpai pada bakau. Oke, baik, sementara itu mengenai morfologi. Sebelum lanjut ke bagian anatomi, kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Oke, Widi, ada pertanyaan, Widi, silakan. Terima kasih Pak Saka. Izin bertanya Pak. Sebelumnya kan ada keanekaragaman fungsi dari akar, baik bisa sekaligus fotosintesis dan lain sebagainya. Itu didukung oleh apa ya Pak? Oke, baik. Nah, keragaman struktur dari akar, nah itu tekanannya banyak sekali ya. Salah satunya atau utamanya itu adalah tekanan evolusi. Jadi bagaimana tumbuhan tersebut harus bisa beradaptasi dalam lingkungannya dengan membentuk struktur yang paling efisien dan yang memungkinkan dia bisa bertahan hidup. Ada pertanyaan lagi sebelum dilanjut? Duita, silakan. Halo Pak, saya mau menanya, Mhm. kenapa sih akar di mangrove tuh beda-beda? Kan mereka memiliki habitat yang sama ya, sama-sama di tempat yang berlumpur dengan salinitas yang tinggi. Contohnya itu kayak akar lutut dan akar pensil tadi. Maksudnya mereka kan sama-sama naik ke atas untuk sirkulasi udara kan, tapi kenapa mereka dibedakan sebagai akar lutut dan akar pensil kan? Itu bagaimana Nggih, Pak? Baik, terima kasih, Duita. Nah, kenapa dia memiliki struktur adaptasi yang berbeda? Ini kalau pada mangrove, ini ada kaitannya juga dengan zonasi. Nah, jadi tumbuhan-tumbuhan yang memiliki akar lutut seperti bruguera itu cenderung memiliki preferensi habitat di dekat dengan daratan. Jadi di daerah dengan salinitas yang relatif lebih rendah. Nah, ini bilangnya mangrove di landward ya. Daerah yang mendekat dengan daratan yang mana dominasi substrat utamanya di sana itu adalah substrat berlumpur, sedimentasi yang dibawa oleh sungai. Sedangkan di substrat yang didominasi oleh pasir, di dekat dengan laut, nah itu biasanya didominasi oleh tumbuhan dengan akar napas. Makanya kita melihat Soneratia, api-api itu cenderung di daerah yang dekat dengan laut. Sedangkan Bruguera, Rhizopora itu cenderung dekat dengan daratan. Itu Dita? Baik Pak, sudah mengerti. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih. Untuk mengefisiensi waktu, mungkin kita lanjut saja ke materi anatomi ya. Jadi pada dasarnya proses perkembangan akar itu bermula dari aktivitas jaringan meristem. Dan setelah membelah, maka sel tersebut akan tumbuh. Massa selnya
cairan selnya akan semakin lama semakin banyak, sehingga ukurannya menjadi semakin besar. Proses pembesaran ini disebut sebagai proses pemanjangan. Kita sebut dengan zona pemanjangan atau zona elongasi. Nah, setelah sel tersebut tumbuh, maka di sini ada sedikit peran dari signaling dan juga pengaruh hormon yang menyebabkan sel-sel tersebut menuju pendewasaan. Nah, jadi untuk zonanya sendiri disebut sebagai zona maturasi atau zona pendewasaan. Kemudian bagian yang paling luar itu kita memiliki epidermis. Epidermis ini merupakan sel atau jaringan yang berfungsi sebagai pelindung jaringan yang berada di bawahnya. Jadi bagian paling luar ya epidermis ini. Korteks umumnya tersusun dari sel parenkim, sklerenkim, kemudian kolenkim, tapi jarang, tapi ada. Pada beberapa tumbuhan terdapat jaringan eksodermis. Bagian paling dalam dari korteks itu adalah endodermis. Jadi terluar korteks itu eksodermis, terdalam korteks itu endodermis. Nah, endodermis itu tersusun atas satu lapis sel yang memiliki struktur dan fungsi yang berbeda dari sel yang ada di sekitarnya. Jadi ada satu lapis sel yang mengalami penebalan suberin, kita bilangnya. Penebalan suberin yang kedap oleh air. Ternyata lapisan kedap air ini fungsinya sebagai filtrasi, sebagai penyaring. Dalam artian tidak semua air dan mineral itu bisa diserap secara sembarangan. Ini yang disebut sebagai endodermis, dan yang berwarna merah ini yang disebut sebagai penebalan U. Jadi penebalannya seperti ini. U-nya kebalik dengan arah kita melihat. Gitu. Penebalan U. Nah, lapisan inilah yang kedap air. Oke, kemudian bagian yang di bagian paling dalam dari anatomi akar itu ada stele, silinder pusat. Nah, silinder pusat itu terdiri dari perisikel atau perikambium. Nah, ini yang berfungsi membentuk cabang akar. Kemudian di dalamnya itu ada pembuluh angkut yang disebut sebagai silim dan floem. Oke, kemudian dari struktur anatomi akar itu juga ada beberapa jenis tumbuhan yang mengembangkan struktur yang khas. Yang pertama itu adalah struktur filamen. Filamen ini merupakan derivat dari epidermis ya, turunan dari epidermis yang berperan untuk mencegah evapotranspirasi berlebihan. Kemudian, nah ini eksodermis tadi, ini untuk memperjelas lagi ini penebalan pada eksodermis. Kemudian ini pada sel peresap atau sel penerus yang tidak mengalami penebalan dinding selnya. Oke, kemudian di bagian korteks ini ada beberapa jenis tumbuhan itu juga menjadi tempat untuk melakukan simbiosis, terutama simbiosis dengan mikoriza. Nah, ini ada arbusculanya, kemudian ada hifa dari mikoriza yang masih bisa diamati. Kemudian ada rongga udara. Rongga udara biasanya kita jumpai pada tanaman-tanaman air seperti teratai, kemudian eceng gondok itu memiliki batang yang berongga dan akar yang berongga. Kemudian berdasarkan pembentukan rongga udara, nah kita kenal ada 3 proses utama. Yang pertama adalah sisogen. Sisogen. Ini terbentuk karena sel-selnya tumbuh tapi saling menjauh. Nah, akhirnya dia membentuk rongga khusus. Ini biasanya membentuk saluran sekretori. Nah, kalau lisigen itu biasanya ada sel-sel atau beberapa sel yang rusak. Lisis. Lisigen kan asal katanya dari lisis. Nah, sehingga membentuk rongga. Nah, ini biasanya ciri-cirinya ada sobekan-sobekan yang tidak beraturan gitu. Kemudian ada yang disebut sebagai sisolisigen. Itu gabungan keduanya. Sudah dia sobek, kemudian sel-selnya saling menjauh.
kalau dari hasil penelitian teman saya yang meneliti tumbuhan sarang semut ya mungkin di daerah Nusa Tenggara, kemudian sampai di Papua, Maluku, itu familiar ya dengan tumbuhan sarang semut. Nah, itu di bagian dalamnya itu banyak memiliki rongga. Nah, ketika diteliti ternyata rongganya itu terbentuk secara lisigen dan membentuk pola yang khas, jadi pola labirin. Jadi mungkin ada kaitannya dengan genetik yang menyebabkan sel-sel itu lisis pada tempat-tempat yang saling terhubung. Mungkin sekian materi untuk bagian dari anatomi. Kira-kira ada pertanyaan? Oke, ya, Bulan silakan. Selamat siang Bapak, izin bertanya Ya, mengenai silakan. kenapa terdapat banyak variasi pola berkas pengangkut pada tumbuhan seperti Haplostele maupun Actinostele. Apakah khususnya ada? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Wulan. Nah, variasi dari berkas pengangkut, nah, karena ini ada kaitannya juga terhadap proses perkembangan dari tumbuhan tersebut. Nah, jadi sampai sekarang ini mungkin di monokotil kita hanya menjumpai kolateral tertutup, di dikotil kita jumpai kolateral terbuka. Nah, tapi kenapa ada banyak jenis berkas pengangkut seperti Actinostele, kemudian Plectostele, Haplostele, dan sebagainya. Nah, itu biasanya dimiliki oleh tumbuhan-tumbuhan primitif, termasuk juga hasil penelitian terhadap fosil. Nah, ternyata ketika dilihat, disandingkan berkas pengangkut tumbuhan yang berasal dari fosil ketika dilihat bagian anatominya, ternyata semakin primitif tumbuhan itu memiliki struktur yang lebih sederhana lagi. Bisa diterima? Baik Bapak, terima kasih. Oke, baik. Ada pertanyaan lain lagi sebelum kita akhiri? Oke, Cynthia silakan. Baik, terima kasih. Oke, karena sudah waktu ya, mungkin untuk kelas ini akan saya akhiri. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan lagi seperti biasa ya, setelah selesai perkuliahan, nah hari Senin depan akan saya mulai buka untuk kuis di LMS ya, di Oase. Nanti kita akan kerjakan kuis di topik keempat mengenai struktur morfologi dan anatomi akar. Ini materi juga sudah saya upload. Ini aktivitas kuisnya, jadi kuisnya akan dibuka hari Senin depan selama 18 jam ya, dari 18 WITA sampai 12 WITA. Jadi kuisnya bisa dikerjakan 2 kali, kemudian nilai yang digunakan adalah nilai yang tertinggi. Apabila ada pertanyaan, silakan diajukan di forum diskusi. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga materi yang diperoleh hari ini bermanfaat dan tetap jaga kesehatan ya, karena sekarang lagi musim pancaroba, lagi banyak yang sakit juga. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak, selamat siang. Pak, selamat siang.